Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara? Saya yakin semuanya dalam keadaan baik dan tentu dengan sukacita yang diberikan Tuhan untuk kita menyongsong atau beraktivitas di sepanjang hari ini. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, baiklah kita berdoa. Terima kasih untuk kesempatan yang istimewa yang Kau berikan ini ya Tuhan, untuk kami masuk dalam perenungan akan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan, menjadi penuntun, menjadi berkat bagi kami umat-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, berfirmanlah, kami siap mendengarnya. Amin. Yeremia pasal 16 ayat 14 sampai dengan 15. Sebab itu demikianlah firman Tuhan, sesungguhnya waktunya akan datang bahwa tidak dikatakan orang lagi, demi Tuhan yang hidup yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir, melainkan demi Tuhan yang hidup yang menuntun orang Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri kemana ia telah mencerai-beraikan mereka. Sebab aku akan membawa mereka pulang ke tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka. Melalui bacaan ini kita merenungkannya dengan tema Tuhan mengumpulkan umat yang telah dicerai-beraikannya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, terkadang kalau dipikir-pikir, kurang apa Tuhan itu kepada umat? Umat pilihannya, yaitu bangsa Israel. Dan kini kita umat tebusannya, yaitu setiap yang ditebusnya, setiap orang yang diselamatkannya. Terkadang dalam kehidupan kita kurang bersyukur. Sadar atau tidak, acap kali itu terjadi, acap kali itu yang ada di dalam kehidupan kita umat tebusan Tuhan. Namun istimewa bahwa sekalipun Tuhan telah mencerai-beraikan atau membiarkan umat itu tercerai-berai, terpencar dari berbagai tempat ke tempat yang lain, tetapi pada akhirnya Tuhan juga mengumpulkan umat kesayangannya itu yang telah cerai-berai untuk dikumpulkan kembali ke tanah nenek moyang yang telah diberikannya kepada umat pilihannya, yaitu bangsa Israel. Dan kini di zaman ini kita umat tebusannya. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita betul bahwa acap kali masalah terjadi, pergumulan ada. Selama kita masih ada di dunia ini, pasti akan ada persoalan, ada pergumulan. Namun hal yang harus kita sadari bahwa jangan kemudian kita ngambek seperti anak kecil, ya. Kita bahkan menggerutu, bahkan ada orang yang ketika dia sudah tidak kuat atau merasa tidak ada lagi jalan keluar dalam kesulitan, dalam pergumulan yang dihadapi, acap kali menyalahkan Tuhan. Saudara-saudara, ketika kita bahkan mengeraskan hati akan hal itu, Tuhan pun ada kalanya membiarkan itu terjadi. Dan ketika itu dibiarkan olehnya, kita sendiri yang menderita. Kita sendiri yang sulit. Kita sendiri yang susah. Pada bagian ini firman Tuhan mau mengajar kita adalah baik dan bijak apabila kita dengar-dengaran akan Tuhan. Kemana Tuhan menuntun, kemana Tuhan memerintahkan kita adalah bijak apabila kita mentaatinya. Karena ada banyak kisah setiap anak-anak Tuhan yang kemudian ketika dia taat kepada firman Tuhan, hidupnya pun diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara, ada kalanya nanti Tuhan akan mengumpulkan kita. Oleh karena itu, jangan terus-terusan mengeraskan hati. Mari supaya kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, supaya ketika waktu Dia mengumpulkan kita umat tebusannya, kita ikut dan kita adalah bagian dari pengumpulan Tuhan itu akan umat tebusannya. Jangan sampai saudara tertinggal. Pastikan
bahwa saudara turut dikumpulkan olehnya bila mana Tuhan mau mengumpulkan kita. Terpujilah Tuhan akan firman-Nya, diberkatilah kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami percaya bahwa Engkau begitu mengasihi kami, maka biarlah Tuhan, kami pun menjadi umat tebusan yang dengar-dengaran akan Tuhan. Biarlah kami taat kepada perintah firman-Mu. Supaya bila mana ketika Engkau mengumpulkan umat tebusan-Mu, kami pun ikut di dalamnya. Terima kasih Bapa, itulah hari bahagia, hari sukacita, hari kemenangan yang istimewa bagi setiap kami. Sertai dan tuntun kami selalu ya Tuhan, terlebih mampukan kami, supaya kami sungguh mampu mentaati perintah firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.